berdiri, kita masuk di bulan yang baru, di bulan Maret tahun 2021. Mari tetap kita hidup dalam perkenanan Tuhan, bahwa tubuh kita yang hidup sebagai korban syukur yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91 dengan sikap gagah sebagai seorang kesatria, seorang prajurit Tuhan. Kita mau perkatakan firman Tuhan yang hidup. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit samar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Kau juru selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pagi hari ini, di minggu pertama di bulan yang baru. Kami datang Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau terus setia di hadapan Tuhan. Mari Bapa layakkan kami sebagai alat kerajaan-Mu ya Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang setia, supaya kami masuk di dalam perkenan-Mu yang mulia. Tuhan Yesus, ini kami Bapa. Kami pun banyak pergumulan yang kami hadapi sampai hari ini, tetapi kami punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Kau pasti buka jalan, Kau pasti menyertai kami, dan bersama Yesus kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Beracara Bapa dari awal ke tengah hingga akhirnya, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi-Mu saja ya Tuhan, hormat kemuliaan kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan dan mau beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Oh,
percaya kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Bagimu saja pujian kami. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan Tuhan sampai kami menyelesaikannya di garis finish. Tuhan dapati kami semua setia di hadapan. Terima kasih Bapa, lebih lagi Pak. Kami mau menaikkan syukur kami, pujian kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu. Hati kami bersuka cita, hati kami boleh beria-ria karena Tuhan ada menyertai kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna, amin. Kita percaya badai pasti berlalu. Kita akan hadapi bulan ini, tahun ini dengan keluar menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa puji Tuhan? Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Tepuk tangannya semuanya. Sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, lebih lagi dengan semangatmu katakan. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Mari beri tepuk tangan di atas Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia yang besar. Yesus baik, amin. Kita bernapas datang memuji Tuhan. Hidup kita hanya untuk Tuhan, amin. Mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan Krisma, Shalom, bagi kita dan damai sejahtera menyertai, amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Terima kasih buat semangat kita. Saya bersyukur Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami boleh menyembah. Dalam hadirat Tuhan kami boleh meninggikan nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu Tuhan.
hari yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Sound sistemnya nggak ada kemana? Ya, sekali lagi shalom. Shalomnya masih kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan, tetap semangat, amin. Puji Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, visi Tuhan nanti saya sampaikan di minggu ketiga supaya persiapannya lebih matang. Ya, mari kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Saya akan beri tema tetaplah bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu, ayat yang hadir. Orang yang cinta Tuhan pasti gemar untuk membaca cintanya, curah cintanya Tuhan. Saya bacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15 sama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17 sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tolong dibuka dari atas, saya mau jelaskan Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Bangunlah ini berbicara kerohanian kita. Jangan tidur. Hai kamu yang tidur, bukan tidur secara jasmani, tapi bagaimana kehidupan rohani kita. Apakah hari-hari ini bangkit? Apakah hari-hari ini mati? Apakah hari-hari ini melempem? Hai kamu yang tidur, biarlah roh kita senantiasa bangkit. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Orang yang hidupnya tidak bergairah kepada Tuhan, orang yang hidupnya tidak bangkit, tidak bersemangat di dalam Tuhan, adalah kerohanian kita mulai mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Orang yang hidupnya bangkit, bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Di sini dikatakan ada cahaya Kristus, ada kemuliaan Tuhan yang menguasai hidup kita, yang menangis hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, situasi keadaan bangsa yang tidak menentu, goncangan sedang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak Tuhan harus bergairah di dalam Tuhan. Orang yang bergairah di dalam Tuhan, hidupnya senantiasa mengalami kemenangan, bukan kekalahan. Apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, tidak ada jalan lain. Mari kita bangun kerohanian kita kepada Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan supaya tidak tidur, bahkan sampai mati. Mati ini berbicara kerohanian yang tidak lagi punya gairah di dalam Tuhan, yang tidak ada roh menyala-nyala di dalam Tuhan. Tantangan apapun yang kita hadapi, tidak ada jalan lain. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang yang bersemangat di dalam Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Modal kita adalah semangat dulu, untuk menyelesaikan persoalan, untuk menyelesaikan kesulitan, untuk menyelesaikan pergumulan kita, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Paling tidak kita menghadapi masalah pergumulan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap tegak berdiri. Kita punya iman, percaya, pengharapan di dalam Yesus. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang membela kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini kalau kita melihat yang kelihatan, hidup ini kalau kita melihat kenyataan dunia ini, kita lemah. Marilah kita hidup dengan iman, saudara. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada mujizat Allah yang dinyatakan. Kalau kita punya iman percaya kepada Yesus, yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-15, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
katakan amin. Jangan seperti orang bebal, dinasihatin tidak mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini mari bergantunglah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah jaminan hidup kita, tidak ada yang lain. Hampir saya tiap malam saya mendengar itu kesaksian murtadin. Ada salah satu orang Muslim, dia mencari kebenaran sesungguhnya Tuhan yang benar itu yang mana. Dan kesaksiannya dia adalah orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan. Pada saat suaminya dipanggil Tuhan, dia punya usaha yang maju, usaha yang berhasil, dia bisa bayar apa saja. Singkat cerita, dia hidup dalam kesombongan. Akhirnya apa yang terjadi, dia mengadakan kekuatannya, dia hidup dalam kesombongan, akhirnya jatuh bangkrut. Tinggal uang 75.000 kesaksiannya. Semua orang meninggalkan dia. Akhirnya dia doa puasa, dia sholat tahajud dan lain sebagainya. Tapi tidak ada jawaban. Pada saat dia mau bunuh diri, tinggal uang 15.000. Anaknya 3 masih kecil-kecil. Anak-anaknya suruh tidur semua. Malam itu dia akan bunuh anak-anaknya, membeli racun. Itu kesaksiannya apa yang terjadi, saudara. Pada waktu dia punya niat seperti itu, dia sudah putus asa, dia minta tolong Tuhannya dia, tapi tidak ada jawaban. Pada saat dia terakhir sholat tahajud, apa yang terjadi? Dia katakan, ini uang tinggal 15.000, saya mau beli racun buat racunin anak-anak saya kalau tidak ada jawaban. Apa yang terjadi tiba-tiba pada saat dia sholat, saudara? Ada sinar kemuliaan Tuhan mendatangi dia. Dan dia merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera. Dia minta Tuhan dia yang menolong, tapi Tuhannya orang Kristen. Pada kesaksian hidupnya dia benci kepada orang Kristen. Dia benci kepada Tuhan Yesus. Dia kalau ngomong tidak tetengalingan, apa yang terjadi? Pada saat sinar kemuliaan datang, menyinari dia, mendatangi dia, hanya satu pesan firman Tuhan, kamu pergi ke gereja. Itu jawabannya. Akhirnya dia bergumul dengan dirinya sendiri. Kenapa saya minta tolong Tuhan, tapi yang datang Tuhannya orang Kristen? Akhirnya singkat cerita, dia pagi-pagi, dia malam itu tidak jadi membunuh anak-anaknya. Akhirnya dia ke gereja, gereja belum dibuka, dia minta kunci sama pendeta. Mau apa, Bu? Saya mau lihat gereja Bapak. Dia buka. Nah ini yang datangi saya semalam, tapi gak begitu jelas karena sinar kemuliaan begitu luar biasa. Sejak itu dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita lakukan? Mari bergantunglah kepada Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi saudara harus sadar kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Jangan kita lemah, jangan kita, maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak bergairah lagi di dalam Tuhan. Rasanya doa sudah malas, rasanya ke gereja sudah malas. Dan online Bu Gembala, woi mantap. Tidak salah online, saudara. Tapi saya lihat kemana-mana nggak takut, jalan-jalan kemana-mana nggak takut. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi di videoin di mana-mana. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah. Masih bersyukur, saudara. Persekutuan dengan Tuhan ini membuatkan sukacita, damai sejahtera, hidup yang paling menyenangkan. Kemarin saya tanya jemaat yang saya layani pindah rumah baru, hidup yang paling menyenangkan apa Bapak Ibu? Kalau saya sehat, nggak salah. Kalau saya diberkati Tuhan, nggak salah. Kalau saya dapat bonus, nggak salah. Hidup yang paling menyenangkan apabila kita bersekutu dengan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada apa?
ada sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari perhatikan hidup saudara hari-hari. Apakah saudara punya keintiman dengan Tuhan? Apakah saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah saudara mulai jauh dengan Tuhan? Mari kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Kalau saudara tidak semangat lagi, ayo bangkit saudara. Jangan tenggelam dalam persoalan kita, tapi tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 16, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Ayo kita hargai waktu-waktu yang ada. Ibu-ibu, saya minta, ya terutama anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu. Kalau ada waktu, jangan kita main-main. Gunakan yang baik. Kalau nggak ada pekerjaan, di rumah saja istirahat lebih enak daripada ke tetangga, berumpi ke sana kemari nggak jelas. Amin. Saya kadang-kadang bingung, ada ibu-ibu rumahnya berantakan, tapi pergi kemana-mana ada waktu. Tapi rumahnya amburadul. Daripada buat ngancam sana ngancam sini, kan bisa ngerapiin rumahnya, bisa bebenah, penghuninya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, bikin mesbah doa, kan itu lebih enak. Saya bingung kadang-kadang bisa ya tinggal rumah yang maaf saudara. Rumah itu bukan masalah besar kecilnya, kalau bersih rapi kan enak saudara. Betul apa benar? Bapak-bapak lebih suka enggak kalau rumahnya rapi bersih? Suka enggak? Bapak-bapak jujur jawab. Jangan takut dihukum. Bapak-bapak pasti paling suka rumahnya rapi, bersih, ada makanan enak. Waduh, betah banget. Coba kalau rumahnya amburadul, di depan ada baju, di kursi ada baju, piring di mana-mana kotor. Ini gimana kerohanian kita? Yang kelihatan aja amburadul, gimana jiwa kita? Ayo pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, ini artinya apa? Kita menghargai waktu Tuhan yang diberikan. Mari kita gunakan dengan baik, saudara. Yang setuju katakan amin. 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan, kalau saudara tidak bergairah di dalam Tuhan, kalau saudara tidak bersemangat di dalam Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Bagaimana kehidupan kita? Dikatakan di sini supaya mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada jalan lain. Mari kita bangkit di dalam Tuhan. Kita bergairah di dalam Tuhan. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap fokus akan kuasa Tuhan. Kalau kita fokus masalah, kita menjadi lemah. Kalau kita fokus pada persoalan hidup, kita menjadi tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Yang ada kita tidak bisa bersyukur. Yang ada kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, uring-uringan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Saudara tidak dikatakan orang yang bodoh, orang yang beban. Mari punya kehidupan rohani yang mantap, saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bangkit mempunyai gairah di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat di dalam Tuhan, pikirannya selalu berisikan hal-hal yang baik, sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita adalah pikiran positif. Orang yang bersemangat disenangi banyak orang, saudara. Karena apa? Mendorong orang lain supaya tetap maju, saudara. Coba kalau saudara loyo, bersungut-sungut, orang sebel, muka muram, sebel. Tapi kalau saudara bersemangat, penuh sukacita, orang yang melihat itu diberkati. Betul apa benar? Sami mawon. Wah, saya lihat senyumnya Pak Yosua dari jauh, waduh. Yang di rumah mungkin ribut, yang di rumah mungkin ada masalah, jadi
Jadi kita terbawa, saudara. Coba saudara nonton video yang ketawa cekikikan, yang lucu, sampai pasti ikut, saudara. Betul, saudara. Coba Bapak Ibu lihat video yang berantem, bikin emosi, saudara terbawa. Saya tadi malam kalau nggak salah lagi persiapan renungan diladeni sama wakil. Katanya saya dibikin video, ini audisi, suaranya memang bagus sih, tapi mulutnya tak cantik. Lebar banget, apaan lagi ini, dosa loh saya bilang. Ya memang dia tukang ngajeni sih, gak apa-apa, cuma situasi saya lagi persiapan. Ketawa saya, bagus banget, memang bagus. Akhirnya dia bikin video sendiri, bagus lah. Lah saya dibikin video lagu bahasa Inggris, saya ngomong aja belok, bahasa Inggrisnya bagus banget. Kan orang jadi ketawa. Benar persis seperti saya menyanyikan lagu bahasa Inggris itu pasti. Padahal ngomong aja saya jujur sudah susah, apalagi artinya nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Coba kalau saudara lihat video-video yang lucu, saudara ikut ketawa. Jadi kalau saudara bersemangat, penuh sukacita, itu disenangi banyak orang, saudara. Disenangi banyak orang, saudara. Dan disukai Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan apa, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang kita renungkan hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, orang yang bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan, tandanya mempunyai pertumbuhan rohani yang dewasa, pertumbuhan rohani yang luar biasa. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 kita baca. Iya, kita baca sama-sama 2 Petrus pasal 3 18. Kalau kita masuk poin-poinnya, dampak orang yang hidupnya bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan. Nah, itu nanti kita masuk ke situ. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita bangun kerohanian kita supaya tetap mantap, supaya tetap dewasa rohani. Salah satunya adalah tetap bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang kita lakukan supaya kita tetap bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Poin yang pertama, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini baru masuk poin-poin firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini apa yang kita lakukan supaya kehidupan rohani kita mantap, supaya kita tetap bangkit di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan? Mari kita saling menasehati, saling menguatkan, saling kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan saling mengkritik, bukan saling menghakimi, tetapi saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan supaya kehidupan rohani kita bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan? Mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun kedekatan dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan supaya kita saling menasehati, saling menguatkan, saling membangun, bukan melemahkan, bukan mengkritik, bukan menghakimi. Dan firman Tuhan katakan apa yang kita tabur kita tuai. Apa yang kita lakukan sekarang adalah persiapan kita menuju hidup dalam kekekalan. Poin yang kedua, Ibrani pasal 10 ayat 38. Ada 4 poin, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 38, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Poin yang kedua berbicara
apapun keadaan kita, apapun masalah kita, jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita mengundurkan diri, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bagaimana kehidupan kita berkenan kepada Tuhan? Mari hiduplah dengan iman. Bukan kita lihat masalah-masalah yang ada di depan kita menjadi lemah, menjadi kita mundur, saudara. Jadi poin yang ketiga, orang yang bangkit, orang yang bersemangat di dalam Tuhan, selalu dia hidup dengan iman percaya kepada Yesus. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita melihat kebesaran Tuhan, kita melihat janji-janji Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini berbicara memiliki iman yang besar. Ada waktu seorang perempuan Kanaan, dia datang kepada Yesus, dia minta dibelahkan. Murid-muridnya suruh pergi, suruh diusir. Tantangannya begitu banyak. Semakin dia diusir, semakin dia mendekat kepada Tuhan. Semakin ada tantangan, semakin dia dekat dengan Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Iman seperti ini tidak pernah kujumpai. Terjadilah sesuai dengan iman. Kita bangga gak kalau dipuji Tuhan? Amin. Bangga. Jadi masalah apapun, jangan kita melihat kehidupan ini, melihat yang kelihatan. Yang kelihatan melemahkan, yang kelihatan kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Lihatlah ada Tuhan yang membela kita. Poin yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 23, ada 4 poin. Kolose pasal 3 ayat 23. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Poin yang ketiga, apa yang kita lakukan kalau kehidupan kita bangkit? Apapun yang kita lakukan, kita selalu memandang Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargai kita, mungkin manusia memandang sebelah mata, tapi percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam kita melayani Tuhan, ada gesekan, ada tantangan. Dalam rumah tangga, kita berumah tangga, ada tantangan, ada gesekan. Dalam kita bekerja, ada tantangan, ada gesekan. Kita tetap bangkit, tetap semangat, pandang Tuhan. Kalau kita melihat masalah, melihat tantangan, gesekan, saudara tidak akan maju. Saudara tidak akan melakukan dengan sepenuh hati. Saya sering mendengar gembala, saya gak betah kerja di situ. Wih, siri tantangannya banyak. Dimanapun tantangan pasti ada. Di dalam kita melayani Tuhan bukan berjalan mulus, ada tantangan. Di dalam rumah tangga juga ada tantangan. Bagaimana supaya saudara saja tidak ada tantangan? Saudara sudah dipanggil Tuhan, baru ada masalah. Tuhan tidak pernah menjadikan hidup tanpa masalah. Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yuk kita baca Yohanes 16 ayat 33. Iya, kita baca sama-sama dengan kompak. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ikut Tuhan ada tantangan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, berbicara ikut Tuhan itu ada tantangan, ada gesekan, ada masalah. Supaya kamu beroleh damai sejahtera, masalah boleh ada, tantangan, gesekan boleh ada, tapi jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Tetapi kuatkanlah hatimu, kita tetap semangat, tetap kuat, tetap bangkit di dalam Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan yang berjanji, Tuhan akan berikan jalan keluar. Orang yang bangkit di dalam Tuhan, orang yang mempunyai
tersinggung. Penata layanan 2021 nanti banyak perubahan-perubahan. Kalau ada perubahan-perubahan jangan bereaksi. Jangan bersungut-sungut, saudara. Tunjukkan kedewasaan rohani kita. Melayani Tuhan itu bukan kalau kita jadi kapit saja. Nyapu ngepel gereja pun melayani Tuhan. Ada jemaat itu sampai sering dia ngomong, "Gembala, aku bantu dong nyapu ngepel gereja." Padahal suaminya itu ketua HRD, kayak saya sendiri aja nggak enak. Udah Bu, udah ada Bu. Nggak apa-apa Bu, Ibu jangan mikirin aku, dia aku rela. Itu sering ngomong begitu. Padahal suaminya aja HRD. Rendah hati banget. Enggak Bu, udah ada. Melayani Tuhan itu apa saja. Waktu gereja belum ada full time. Setiap hari Sabtu keluarga saya itu nyapu ngepel gereja. Anak saya masih 4 tahun yang gede, yang kecil 2 tahun. Sukacita saja, saudara. Apa yang kita lakukan itu gak sebanding apa yang Tuhan lakukan buat kita. Oleh dengan darahmu kau tebus dosamu. Tadi pagi dinyanyikan itu. Dengan darah, gimana Bu? Dengan darahmu. Oh iya, karena bukan WL namanya. Ya, nanti kita nyanyikan. Iya, Pak Yusuf udah lulus audisi, saya diajari katanya lulus dari mana? Saya memang palas, tapi saya suka memuji Tuhan jujur. Kepedean, saya tiap hari memuji Tuhan. Tetangga ini, Bu ini nyanyi-nyanyi itu sebenarnya suaranya bagus, mungkin ada omongan itu tidak peduli. Yang penting roh kita di bawah dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita. Kalau saya sudah kehilangan damai sejahtera, saya puji-puji Tuhan. Betul, yang tahu saya. Ayo ciptakan hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan kehilangan semangat kita damai sejahtera. Ini berbicara kehilangan semangat, saudara. Kehilangan sukacita. Tuhan akan mengalahkan dunia. Aku adalah huruf besar Tuhan yang membela kita. Yang terakhir, Kolose 3 ayat 1. Ayat terakhir, Kolose pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, orang yang mempunyai kehidupan yang bangkit, pikirannya selalu berhubungan dengan kerajaan surga, berhubungan dengan hal-hal rohani. Carilah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas ini berhubungan dengan kerajaan surga, berhubungan dengan hal-hal rohani. Saya tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia sedang digoncang. Dunia ini sedang berubah, saudara. Tiba-tiba orang dipanggil Tuhan, banyak dokter-dokter hamba Tuhan. Jemaat itu di grup pendeta itu tiap hari mengucapkan atas dipanggilnya si A, si B. Kemarin itu saya lagi nyari rumah buat anak saya. Saya tanya bapak itu, baru 1 minggu yang lalu. Saya kemarin lewat, saudara. Sudah dipanggil Tuhan, saudara. Mau jual rumah, belum laku rumahnya, udah dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Yang jelas, ayo kita punya gairah di dalam Tuhan, punya semangat, punya apa, roh yang menyala-nyala, supaya kita punya kehidupan rohani yang mantap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Hari masing-masing kita minta ampun kepada Tuhan. Kita akan seimbang dengan Tuhan. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati, tetapi kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dosa seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau hari-hari ini kami tidak bersemangat di dalam Tuhan.
Kami tidak bergairah di dalam Tuhan karena dunia ini berubah, karena dunia ini sedang digoncang Tuhan. Tetapi hari ini mengingatkan setiap kami, apapun yang terjadi atas bangsa ini, apapun yang terjadi atas kota ini, apapun yang terjadi atas keluarga kami tetap Tuhan memandang Yesus adalah segalanya Tuhan, supaya pikiran kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mari Roh Kudus Kau urapi seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh pekerjaan Tuhan, supaya kami tetap melekat hati kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan perkataan kami, kesombongan kami. Tuhan Kau ampuni kami. Tuhan Kau ampuni seluruh jemaat Tuhan. Layakkan kami sehidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan dan lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan melepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Di bawah saya mau berdoa sekalian buat yang ulang tahun di bulan Maret. Tolong bagi berdiri supaya saya tidak mondar-mandir. Oh, puji Tuhan. Mama sama anak, woi mantap ini. Iya. Ada lagi? Cuma dua. Ayo kita sama-sama
bulan Maret ini Tuhan, kekasih-kekasih kami berulang tahun Tuhan. Kami berdoa dengan kuasa dan otoritas Allah, berkatilah anak-anak-Mu di usia ulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kau berikan umur panjang dengan bonus kekuatan, kesehatan, kejayaan, kemuliaan, keberhasilan, keberuntungan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Mama Sari dan Sari Tuhan. Tuhan akan bela masa depannya, Tuhan akan bela hidupnya. Terima kasih Tuhan, bahkan jodohnya Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa seluruh sidang jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Umur panjang Ya, salam. Pengumuman GBI Gerah Harapan Minggu 7 Maret 2021. Kami seluruh jemaat GBI Gerah Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan lewat hambanya PDM Ninik ya Kristianti SPH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gerah Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat lebih mengenal Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat yang setia, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan amplop biru yang sampai minggu yang lalu 21 bulan 2 141.864.000 rupiah. Sumbangan amplop biru yang masuk tanggal 21 bulan 2 508.000 rupiah. Sumbangan sukarela 59 kakak sampai minggu yang lalu 21 bulan 2 131.305.000 rupiah. Sumbangan sukarela yang masuk tanggal 21 bulan 2 200.000 rupiah. Total keseluruhannya 273.877.000 rupiah. Yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total dana yang ada 218.994.000 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana kegiatan sepekan. Kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Ibadah raya minggu depan 14 Maret 2021 diadakan 3 kali, yaitu yang pertama ibadah raya pukul 7.30 WIB. Ibadah raya kedua pukul 10 WIB. Ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Mengingat untuk ibadah raya kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar dapat datang pada ibadah raya pertama pagi, ibadah raya dan ibadah raya ketiga sore. Kalau sudah penuh, dianjurkan untuk dapat beribadah pada jam berikutnya. Akan diadakan festival Paskah sekolah minggu. Untuk memeriahkannya akan diselenggarakan 3 permainan untuk 3 lomba ya. Yang pertama, lomba menyanyi untuk anak balita dan batita maksimal 5 menit. Yang kedua, lomba membaca puisi untuk anak pratama maksimal 5 menit. Lomba yang ketiga, lomba khotbah untuk anak madya
maksimal 10 menit, direkam dalam bentuk video dengan batas pengiriman tanggal 21 Maret 2021. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah selesai ibadah agar Bapak Ibu saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengarkan pengumuman dan kita akan akhiri ibadah. Semoga kita makin berdiri. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami semua Tuhan sudah diberikan kesempatan Tuhan untuk memuliakan-Mu, memuji-Mu Tuhan. Melalui Tuhan pujian kami, melalui doa kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwasannya Tuhan Yesus, bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, tanpa mengandalkan-Mu Tuhan, pasti kami akan jatuh, kami tidak akan kuat Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau ada bersama dengan kami, tanpa Engkau ada di depan kami Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami tegak berdiri Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena fondasi iman kami Tuhan berakar kuat Tuhan, yaitu melalui firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa untuk gembala kami yang kami kasih Tuhan, Ibu Nini Kristianti Tuhan, yang senantiasa mengingatkan terus kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pengungkapan kepada-Mu senantiasa menyertai di dalam pelayanannya Tuhan. Tanda-tanda heran yang ajaib Tuhan ada padanya Tuhan Yesus. Engkau memberikan pagar perlindungan bagi keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati Tuhan Yesus kedua anaknya Tuhan Yesus, Maria dan Santo Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati juga Tuhan Yesus jodoh setiap anak-anaknya Tuhan. Senantiasa Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan, gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan, Bapak Andi Markus Tuhan. Kami berdoa untuk gembala ranting kami
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami mendoakan Tuhan untuk anak-Mu yang setelah setia datang pada pagi hari Tuhan. Apapun ini pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berat Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan pekerjaan terbaik Tuhan. Kami pulang penuh dengan sukacita. Kami pulang penuh dengan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa Tuhan Yesus menjadi contoh, menjadi teladan bagi tetangga kiri kanan kami, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa sesuai yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan secukupnya, dan ampunilah kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapa nanti kami untuk yang berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, puji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, buka hatimu, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya.